Bentar geng, musiknya tuh kok kayak nonton film angker nih geng. Aku kok deg-degan kok nontonnya. Aduh. Assalamualaikum geng, welcome back to my channel. Selamat kembali lagi kalian ke channel aku di Zainuri TV. Dan untuk kalian yang sentiasa menonton video-video aku, mendukung aku akan mendoakan kalian semua sentiasa sehat, aman, amin. Dan geng, gak lupa juga untuk kalian yang baru di YouTube ataupun baru di channel aku ni, tolong geng subscribe. Sebab apa? Subscribe itu gratis. Like, share video-video aku, dan yang paling penting geng, tekan tombol loncengnya untuk menonton video-video terbaru aku. Like, comment, and subscribe. Dan hari ini geng, seperti biasa aku akan buat satu reaction video yang mana ada request daripada sahabat Indonesia kita. Aku react video berjudul Indonesia adalah benua Atlantis yang hilang. Okay, first time, kali pertama aku mendengar perkara begini. Adakah Indonesia itu adalah berasal daripada benua Atlantis yang hilang? Sejarah ataupun history Atlantis pun aku enggak berapa ingat. Ini kan pula Indonesia ni adalah benua daripada Atlantis. Gimana tu geng? Yang kita tahu Atlantis ni adalah rumah Aquaman geng. Goblok! Aku sangat minat, gemar menonton filem-filem hero, filem-filem gimana ya, Marvel, Iron Man, apa lagi ya, Hulk, apa lagi, Superman, dan juga daripada DC, seperti filem-filem Batman, Superman, dan juga yang terbaru Aquaman. Ya geng, Aquaman tu memang rumahnya di Atlantis. Ia sudah berada di dalam air, sudah tenggelam, tenggelam. Aduh, payah banget ada nak menyebutnya. Tenggelam dengan lautan Atlantis itu. Jadi disitulah rumah Aquaman geng. Tapi enggak pastilah ini benar atau enggak. Jadi yuk kita nonton, aku react. Yuk geng. Pegawai jalanan, subscribe geng, kita support, kita dukung YouTubers kita. Indonesia adalah benua Atlantis yang hilang. Mungkin kita sudah tidak asing mendengar nama itu. Percaya atau tidak, benua Atlantis yang telah lama hilang selama berabad-abad itu terletak di Asia Tenggara. Tepatnya adalah di Indonesia. Dahulu kala di zaman peradaban Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, negara Singapura juga Malaysia bagian barat dan selat Sunda menyatu daratannya. Dulu wilayah tersebut sering disebut-sebut Sunda Island. Profesor Ari. Ya, okay, betul. Sejarah mengatakan bahawa dulu kita ni sebenarnya satu daratan menyambung. Kalau ingat mau daripada Indonesia ni ke Malaysia ataupun ke Borneo, ke Sabah Sarawak atau ke Brunei, memang boleh melalui daratan dulu. Setelah dikaji oleh pakar,
sejarah, ilmuwan, kita ni satu daratan. Sekarang ni yang memisahkan laut sebab apa? Sebab lama kelamaan dia ditenggelami. Kawasan-kawasan daratan yang terpisah antara kita ni, sekarang kan kita contohnya daripada Malaysia ke Indonesia, tak bisa jauh daripada Indonesia ke Singapura tu akan melalui jambatan sebab ada laut yang memisahkan. Kalau dulu semuanya daratan, dan sekiranya tiada lautan di antara Indonesia dan Malaysia ni, kalau dululah kan, naik mobil bisa sampai geng, tak perlu naik flight. Jadi lama kelamaan kawasan daratan itu sudah ditenggelami. Betul pun aku sebut. Tenggelami dengan laut. Okey, kita nyambung. Lisio Santos yang menyimpulkan bahwa setelah melakukan penelitian selama 30 tahun terakhir, dirinya meyakini benua Atlantis adalah Indonesia. Profesor Santos memperoleh keyakinan setelah melakukan penelitian kalau Indonesia adalah Atlantis yang hilang. Menurut Jim Lee, karya Santos yang kemudian dibukukan dengan judul Atlantis the Lost Continent Finally Found didukung sejumlah fakta yang memang mendekatkan Indonesia dengan Atlantis. Bahkan kata Jim Lee, pernyataan arkeolog manusia tertua adalah Pithecanthropus erectus semakin mengindikasikan hal tersebut. Ada info dari arkeolog, manusia tertua yakni Pithecanthropus erectus yaitu manusia Jawa. Jadi sangat mungkin peradaban hebat itu sebenarnya dari Indonesia. Jim Lee menambahkan, kalau memang memungkinkan sebuah peradaban yang besar kemudian menghilang, meski sempat hilang dari sejarah bangsa Indonesia dan umat manusia di dunia, Jim Lee menyarankan agar penelitian Santos ini dapat memotivasi bangsa Indonesia agar bangkit dari situasi sekarang. Sementara itu, Direktur LIPI Profesor Dr. Umar Anggara mengatakan agar temuan Santos ini dijadikan motivasi bagi para ilmuwan Indonesia untuk membuktikan kebenarannya secara akademis. Okey, bentar geng. Mengapa perlu diletak muzik yang kok begitu suspend ni geng, kok berdebar-debar ni? Aduh, bagilah muzik rancak dikit. Benua Atlantis hilang dikarenakan tenggelam oleh lautan dan bencana gempa bumi, hingga mengakibatkan daratan Atlantis tenggelam hingga mencapai dasar laut. Terlihat jelas bahwa ada bangunan-bangunan tua yang sudah ada sejak berabad-abad di dasar laut di Selat Sunda. Keberadaan kota Atlantis yang diperkirakan tenggelam 11.600 tahun lalu masih menjadi misteri. Namun ada satu dokumen yang menyebut Indonesia merupakan wilayah Atlantis yang sebenarnya. Benarkah informasi? Santos meyakini bahwa benua Atlantis menghilang akibat letusan beberapa gunung berapi yang terjadi bersamaan pada akhir zaman es sekitar 11.600 tahun yang lalu. Di antara gunung besar yang meletus zaman itu adalah Gunung Krakatau Purba, yaitu induk Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883, yang konon letusannya sanggup menggelapkan seluruh dunia. Letusan gunung berapi yang terjadi bersamaan ini menimbulkan gempa, pencairan es, banjir, serta gelombang tsunami yang sangat besar. Saat gunung berapi itu meletus, ledakannya membuka Selat Sunda. Peristiwa itu juga mengakibatkan tenggelamnya sebagian permukaan bumi yang kemudian disebut Atlantis. Bencana mahadahsyat ini juga mengakibatkan punahnya hampir 70% spesies mamalia yang hidup pada masa itu, termasuk manusia. Mereka yang selamat kemudian berpencar ke berbagai penjuru dunia dengan membawa peradaban mereka di wilayah yang mereka tempati.
Bentar geng, musiknya tuh kok kayak nonton film angker nih geng. Aku kok deg-degan kok nontonnya. Aduh. Santos menuliskan dalam penelitiannya, kemungkinan besar 2 atau 3 spesies manusia seperti hobbit yang baru-baru ini ditemukan di Pulau Flores musnah dalam waktu yang hampir sama. Hobbit? Sebelum terjadinya bencana banjir itu, beberapa wilayah Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara diyakini masih menyatu dengan semenanjung Malaya serta benua Asia. Menurut Santos, pulau-pulau di Indonesia yang mencapai ribuan itu merupakan puncak-puncak gunung dan dataran-dataran tinggi benua Atlantis yang dulu tenggelam. Satu hal yang ditekankan Santos adalah banyak peneliti selama ini terkecoh dengan nama Atlantis. Mereka melihat kedekatan nama antara Atlantis dengan Samudra Atlantik yang terletak di antara Eropa, Amerika, dan Afrika. Padahal pada masa kuno hingga era Christopher Columbus atau sebelum ditemukannya benua Amerika, Samudra Atlantik yang dimaksud adalah terusan Samudra Pasifik dan Hindia. Sekali lagi, Indonesia memiliki syarat untuk itu karena Indonesia berada di antara 2 samudra tersebut. Jika terdapat begitu banyak kemungkinan Indonesia menjadi lokasi sesungguhnya Atlantis itu, mengapa selama ini nama Indonesia jarang disebut-sebut dalam referensi Atlantis? Santos menilai, keengganan dunia barat melakukan ekspedisi atau mengakui Indonesia sebagai wilayah Atlantis adalah karena hal itu akan mengubah catatan sejarah tentang siapa penemu peradaban. Dengan adanya sejumlah bukti mengenai peradaban Atlantis di Indonesia, maka teori yang mengatakan Barat sebagai penemu dan pusat peradaban di dunia akan hancur seketika. Kenyataan bahwa Atlantis berada di Indonesia kemungkinan besar akan mengakibatkan perlunya revisi besar-besaran dalam ilmu humaniora seperti antropologi, sejarah, linguistik, arkeologi, evolusi, paleantropologi, dan bahkan mungkin agama. Tulis Santos dalam bukunya. Selain Santos, banyak arkeolog Amerika Serikat yang juga meyakini Atlantis adalah sebuah pulau besar yang bernama Sundaland, yang luasnya 2 kali negara India. Daratan itu kini tinggal Sumatera. Maknanya apa yang dia klaim tadi sebagai asalnya negara Atlantis itu adalah bukan Indonesia saja, tapi tanah yang bergabung dengan Indonesia, Malaysia, Borneo dan Brunei dan juga Singapura lah kan. Okey. Jawa dan Kalimantan. Salah satu pulau di Indonesia yang kemungkinan bisa menjadi contoh terbaik dari keberadaan sisa-sisa Atlantis adalah Pulau Natuna. Berdasarkan penelitian, gen yang dimiliki penduduk asli Natuna mirip dengan bangsa Austronesia tertua. Rumpun bangsa Austronesia yang menjadi cikal bakal bangsa-bangsa Asia merupakan sebuah fenomena besar dalam sejarah peradaban manusia. Rumpun ini kini tersebar dari Madagaskar di barat hingga Pulau Paskah di timur. Rumpun bangsa ini juga melahirkan 1.200 bahasa yang kini tersebar di berbagai belahan bumi dan dipakai lebih dari 300 juta orang. Yang menarik adalah 80% dari rumpun penutur bahasa Austronesia tinggal di Kepulauan Nusantara, khususnya di Indonesia. Namun, pendapat Santos dan kawan-kawan yang meyakini bahwa Atlantis berada di Indonesia ini masih harus dikaji karena kurang dilengkapi dengan bukti-bukti. Pakar geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang disingkat dengan LIPI, yaitu Profesor Wahyu Hantoro, mengatakan bahwa analisa Santos masih berupa hipotesa. Perlu dijelaskan lebih lanjut, kategorisasi jenis kebudayaan tinggi yang ada pada zaman Atlantis, serta gelombang setinggi apa yang bisa membuat paparan Sunda terbelah. Itulah informasi tentang dugaan Indonesia adalah benua Atlantis yang hilang. Oke geng, itulah dia video yang mengatakan Indonesia adalah benua Atlantis yang hilang. Dan sebenarnya apa yang diklaim itu adalah sebenarnya bukan Indonesia saja, tapi Indonesia, Malaysia, Borneo,
Sabah Sarawak, Brunei, Singapura, kita ni semua dulu adalah satu dataran yang sama dan mungkin satu kawasan yang sama. Satu kawasan yang sama dahulu waktu dahulu lah kan, bukan sekarang. Dan yang apa yang dikatakan itu adalah kawasan ini adalah daripada benua Atlantis yang hilang. Itu apa yang dikabarkanlah, dikatakan dalam video ini, yang diambil daripada tadi, siapa namanya, Santos ke Pantos tadi, bukan gak Pantas ya, bukan, Pantos ke Santos nama tadi aku tak ingat. Tapi ini semua hanyalah satu teori, masih satu teori, sebab tak ada bukti-bukti yang jelas dan nyata lagi untuk nak claim atau menyatakan Indonesia ataupun kawasan tadi itu adalah benua Atlantis yang hilang. Jadi semuanya ini adalah masih satu teori, sebab belum dapat dibuktikan lagi dengan bukti-bukti yang sahih, jelas dan nyata. Gitu. Cumanya mungkin pakar-pakar sejarah ataupun saintis daripada Indonesia ni boleh terus mengkaji apa yang telah diklaim oleh Santos ke Pantos tadi tu. Aku tak ingat nama dia. Mungkin boleh terus mengkaji tentang kebenaran ini, kebenaran tentang Indonesia adalah benua Atlantis yang hilang. Mungkin boleh terus mengkaji, mencari bukti-bukti, mencari lagi kan. Jika benar ini terbukti dan ada bukti-bukti yang kukuh, dan mungkin seperti yang dikatakan daripada sahabat pegawai jalanan kita ni tadi, dunia sejarah, informasi sejarah akan berubah, akan dirombak balik, akan dikaji semula sejarah-sejarah semua ini. Dan ini semua adalah satu cerita yang amat berat, yang kita harus berhenti setakat ini aja, geng. Sebab apa? Sebab kita perlu santuy aja, geng. Okey, geng. Terima kasih sudah nonton video aku daripada awal hingga habis. Terima kasih banget, geng. Yang belum subscribe, tolong geng subscribe. Sebab apa? Gratis. Kita jumpa lagi dekat next video aku. Okey, Assalamualaikum. Wow.